Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman dan sobat-sobatku? Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai buku tentang Himpunan Fadilah Amal, karangan dari Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi radhiyallahu an. Buku ini saya dapatkan ketika saya mau sholat di masjid, kemudian ada beberapa orang yang sedang berdakwah ya, kemudian mereka menawarkan saya untuk membeli buku ini. Saya membeli dua buku ini ya, yang satu saya kasih ke teman saya dan yang satu adalah ini. Pada bab 1 ya, ini isinya adalah 40 hadis mengenai keutamaan Al-Quran. Hadis yang pertama ini dari Utsman radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Dari hadis ini bisa kita ketahui bahwa orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya ini adalah sebaik-baiknya orang ya, dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita belajar Al-Quran dan mengajarkannya, berarti itu menunjukkan bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian hadis yang kedua ya, ini dari Abu Sa'id radhiyallahu an bersabda, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Rabb tabaraka wa ta'ala berfirman, barang siapa disibukkan dengan Al-Quran daripada berzikir dan berdoa kepadaku, niscaya aku beri ia sesuatu yang terbaik yang aku berikan kepada orang yang meminta kepadaku. Dan keutamaan kalamullah terhadap kalam lainnya seperti keutamaan Allah terhadap makhluknya. Tirmizi, Darimi, Baihaqi. Nah, di sini orang yang sibuk menghafal, mempelajari atau memahami Al-Quran ya, maka akan diberikan tempat yang utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ya luar biasa sekali ya, dengan kita membaca Al-Quran ya, maka insya Allah itu akan memberikan pahala yang besar. Kemudian hadis yang ketiga ya, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar dan menemui kami di Sufah. Beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang suka setiap pagi pergi ke pasar Butan atau Akik, kemudian pulang membawa 2 ekor unta betina yang berpunuk besar tanpa berbuat dosa atau memutuskan silaturahmi? Maka kami menjawab, ya Rasulullah, setiap kami menyukainya. Sabda beliau, mengapa salah seorang dari kalian tidak pergi pada pagi hari ke masjid lalu belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran, padahal itu lebih baik baginya daripada 2 ekor unta betina, 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta betina, 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta betina, dan seterusnya. Sejumlah ayat yang dibaca mendapatkan sejumlah unta yang sama. Muslim, Abu Dawud. Kemudian hadis yang keempat dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama para malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran serta bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Nah, yang disebut orang yang ahli dalam Al-Quran adalah orang yang hafal Al-Quran dan senantiasa membacanya, apalagi dengan memahami arti dan maksudnya. Dan yang dimaksud bersama-sama malaikat adalah ia termasuk golongan yang memindahkan Al-Quranul Karim
dari Lauhul Mahfuz dan menyampaikannya kepada orang lain melalui bacaannya. Dengan demikian, keduanya memiliki pekerjaan yang sama. Juga dapat berarti ia akan bersama para malaikat pada hari mahsyar nanti. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran akan memperoleh 2 pahala. 1 pahala karena bacaannya, dan satunya lagi karena kesungguhannya mempelajari Al-Quran berkali-kali. Tetapi bukan berarti pahalanya akan melebihi pahala ahli Al-Quran. Orang yang ahli membaca Al-Quran tentu akan memperoleh derajat istimewa, yaitu bersama para malaikat khusus. Maksud yang sebenarnya bahwa dengan bersusah payah mempelajari Al-Quran akan menghasilkan pahala ganda, sehingga tidak semestinya kita meninggalkan bacaan Al-Quran walaupun menghadapi kesulitan dalam membacanya. Luar biasa sekali buku ini ya. Ini sudah sampai ke hadis keempat, berarti masih ada lagi ya sekitar 36. Nah, untuk kali ini cukup ya, sampai hadis keempat dulu ya. Insya Allah akan saya lanjutkan lagi hadis-hadis berikutnya. Semoga ya dengan membaca hadis ini bisa bermanfaat bagi yang menonton video ini dan mendengarkannya. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Dan bagi siapa yang ingin mendapatkan buku ini ya silakan membeli di toko buku ya, ada kayaknya, ataupun di online ya, silakan. Buku ini luar biasa ya, bisa menambah keimanan kita dan pengetahuan kita mengenai hadis-hadis ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.